Kabupaten Bandung, salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Barat ini, menyimpan banyak sekali hal yang bisa dieksplor. Kabupaten yang memiliki 31 kecamatan yang dibagi dalam 280 desa dan kelurahan ini berpusat di Soreang sebagai pusat pemerintahan. Kabupaten Bandung terkenal dengan industri kreatifnya dan makanan-makanan khasnya yang dapat dilihat dari berbagai macam olahan yang ada di pusat belanja oleh-oleh Kunafe. Tidak hanya makanan, ada juga industri tekstil yang sudah terkenal. Seperti salah satunya pabrik perlengkapan outdoor yang sudah terkenal kualitasnya, lalu juga ada pabrik hijab yang sudah melebarkan pasar ke internasional. Pemirsa VVIP Kompas TV, saat ini Afi sedang berada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Erlita Glory Batik. Nah, di sini nih tempatnya pelestarian budaya khasnya Kabupaten Bandung. Dan sekarang Afi udah ditungguin nih sama Pak Bupatinya, Bapak Dadang Supriyatna. Kita ngobrol di dalam yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini keren-keren banget nih Pak, motif batiknya Pak. Jadi daun kina ini adalah salah satu produk Kabupaten Bandung yang semenjak abad 17 ada. Dan kain kina ini, kina ini dijadikan satu lambang kabupaten. Oh gitu. Nah, jadi di kabupaten kita ada gambar ya, di situ ada lambang daun kina. Nah, ini salah satunya produknya di Kabupaten Bandung. Dan ini kan kain ya, semuanya mengandung arti. Contoh ini nih. Ini batik kina kaligrafi aksara Sunda. Filosofinya neang luang tipa pada urang. Artinya mencari solusi dari sesama makna yang terkandung dari peribahasa tersebut adalah kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Setiap kain tuh ada maknanya sendiri-sendiri. Dan ini buat pemirsa Kompas TV mungkin pada bingung nih Pak, kita nih lagi ada di mana sih, kok ada batik indah-indah banget. Kita nih lagi ada di Erlita Glory Batik. Nah, ini tuh merupakan pencetak motif-motif batik khas dari Kabupaten Bandung ya Pak ya. Jadi ini ceritanya bahwa batik kina ini kan baru kita launchingkan tahun ini. Nah, ada ikon tersendiri seperti di Solo, di di Cirebon segala macam, ada ciri khas masing-masing. Nah, Kabupaten Bandung sekarang sudah mempunyai ciri khas dan hak patentnya sudah selesai. Nah, jadi ini nggak bisa diakuin sama daerah lain ya Pak ya? Karena ini merupakan hak patentnya Kabupaten Bandung. Ini kan kalau kita lihat potensinya sangat besar nih Pak. Nah, kalau dari Bapak Bupati sendiri ada nggak sih strategi-strategi untuk melestarikan ini dan bikin ini lebih besar lagi? Pertama, bahwa kita mewajibkan kepada para ASN ini setiap hari Kamis, minggu pertama dan ketiga itu diwajibkan menggunakan batik. Di antaranya harus menggunakan batik kina. Ya, di samping itu juga bagi para pengunjung atau tamu atau pada waktu kegiatan festival segala macam ini ditayangkan. Termasuk kita juga ada expo, ya ada pameran-pameran bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ternyata di luar negeri juga tertarik dengan batik khas Kabupaten Bandung yang tentunya ini mengandung arti, bukan hanya sembarang batik, tapi di sini mengandung arti masing-masing. Semua orang harus tahu kalau Kabupaten Bandung punya motif batik yang khas. Yaitu kina ya Pak ya. Tapi juga nanti pasti akan ada bertelur ya Pak ya, motif-motif batik yang keren lainnya juga dari Kabupaten Bandung. Tapi sementara ini baru kina saja kita launching. Tapi kalau kita lihat nih Pak ya, aku kan jalan-jalan tuh Pak dari kemarin gitu ya Pak, di daerah Kabupaten Bandung. Selain batik motif kina, ternyata Kabupaten Bandung juga terkenal dengan konveksinya. Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini dari Bapak Bupatinya langsung, ada konveksi apa aja nih Pak di Kabupaten Bandung? Banyak, konveksi ini kan memang di Kabupaten Bandung kita punya sarung. Ya, sarung Majalah ini mungkin sudah ekspor ya, karena kan sudah mendunia. Konveksi-konveksi lainnya ada jin bedas, ada juga semacam fashion, kerudung, gamis dan semuanya ini banyak di Kabupaten Bandung. Jadi kita ada hasil pelaku UMKM kita itu ada 16.800 item UMKM dan produknya. Nah, saat ini melalui
online ini baru di sekitar 2.700-an. Ya, saya kira ini kan terus kita inovasi dan berikan motivasi bahwa kita juga bisa masuk melalui e-katalog segala macam sehingga pemasarannya bisa nasional. Wah, keren banget deh Kabupaten Bandung. Ternyata nggak hanya Bandung kota aja yang banyak tempat menariknya, tapi kalau kota hanya pemasaran saja, tapi kalau produksi di Kabupaten pusatnya Bandung. di sini justru ya Pak ya. Karena ada 16.800 produk. Nah Pak, ini kan tadi udah kita ngobrolin soal konveksinya yang terkenal banget. Tapi juga terkenal dengan potensi wisatanya yang besar dan banyak banget. Ada 200 katanya. Nah, kata Enggak siapa ya, Pak, ya? 200? Ada 2.000-an. Jadi tempat wisata yang alam ini memang hampir 2.000-an, bahkan sekarang ini kemarin saya udah bikin perbubnya membuat 50 desa wisata dan tahun ini 50 desa wisata. Nah, jadi kalau kita lihat potensi wisata di Kabupaten Bandung ini kan ada yang sifatnya wisata yang desa, ya, yang apa namanya middle dan termasuk yang nasional bahkan internasional. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 2.000-an. Tadi kita lagi ngomongin Batikina. Ya. Kalau gitu, izinkanlah saya buat ngelihat seperti apa sih produksi dari Batikina, boleh ya Pak ya? Baik, nanti kita lihat langsung ke lapangan. Oke, let's go. Halo, Afi. Febi. Oke, Kang Febi, aku Ya. mau lihat-lihat nih tentang produksi batik di sini. Boleh. Boleh ya Kang ya? Boleh banget. Boleh Kang, sambil lihat-lihat Kang Febi Ayo, nih. ayo. Yang ini, yang mengkreasikan ini. Ya, kebetulan aku yang mendesain konseptornya bersama dengan Bunda, founder. Kebetulan saya co-foundernya. Ini dari konsep kita, tahap pertama digambarkan dulu di kertas kalkir. Oke. Nah, dari kertas ini tuh langsung ke kain, Kak. Oh gitu. Iya, jadi panjang proses ini proses batik tulis. Gitu. Nah, dari proses ini langsung ke tahap selanjutnya di proses Canting. canting. Wah, keren banget ini. Iya. Ini salah satu motif kina ini. Ya, motif kina khas Kabupaten Bandung. Oh gitu. Tadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga nih sama Pak Bupati soal motif kina. Nah, kenapa namanya kina sih? Kenapa Kabupaten Bandung mengambil kina? Karena dilihat dari sejarahnya, Kabupaten Bandung pernah mendirikan pabrik itu di zaman Belanda. Waktu itu di tahun 1620 itu ada penyakit malaria. Itu obatnya adalah daun kina ini. Yang menonjol di batik di motif kina itu adalah buahnya, karena kalau daun kan hampir semua tanaman sama ya Kak ya. Betul. Gitu. Nah, jadi Kabupaten Bandung itu memproduksi kina ini sampai ke seluruh dunia. Nah, makanya ini kan jadi kearifan lokal yang harus kita lestarikan, harus kita kenalkan ke generasi-generasi selanjutnya biar mereka menghargai gitu, Oke. tanaman-tanaman Di ini. motif kina ini nih, selain daun dan juga bunga tadi, saya dengar-dengar katanya ada juga aksara Sundanya. Ya, kebetulan kita dari Erlita Glory Batik itu menciptakan kaligrafi aksara Sunda pertama di Indonesia dan di Jawa Barat. Oh gitu, kirain Iya. aksara tuh adanya di Jawa. Kalau Sunda itu aksara Sundanya Kaganga. Kaganga. Ya, nah, kalau sekarang itu kan anak-anak sekarang mereka udah nggak tertarik dengan buku, mereka lebih suka dengan gadget. Nah, otomatis kan keaksaraan Sunda ini tidak lagi menjadi ketertarikan anak-anak itu. Ya. Akhirnya saya berharap saya membuat kaligrafi ini bisa membuat anak-anak muda juga jadi tertarik gitu. Jadi sekaligus melestarikan aksara Sunda Betul. yang sudah hampir tertinggal, Betul. begitu ya. Iya. Terinspirasinya dari mana sih kok tiba-tiba mencetuskan aksara Sunda? Masukin nih ke batik Ya. kina. Inspirasinya kebetulan Bunda founder kita itu menulis buku tentang pengenalan keaksaraan Sunda. Nah, dari buku itu akhirnya kita membuatlah ke dalam kaligrafi. Yang dikaligrafikannya itu adalah filosofi-filosofi Sunda. Kayak misalkan tadi Sili Asa, Sili Asih, Sili Asu. Terus kalau ini kan dilihat nih, ibu-ibu yang ngerjainnya gitu ya. Nah itu sebagai pemberdayaan dari warga sekitar kah? Atau emang ada community-nya sendiri untuk Kalau membuat kita- batik kina ini? Ya, kalau kita ini masyarakat yang kita berdayakan.
Jadi kita latihan dulu dari mulai pelatihan keaksaraan Sunda, kemudian pengenalan motif-motif batik itu seperti apa sih, apa yang disebut dengan batik. Karena kan kita harus tahu dulu ya, apa sih itu batik gitu kan. Sekarang saya pengen sapa dulu nih ibu-ibu yang lagi sibuk. Cantik boleh ya? Boleh banget. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, Neng. Ibu-ibu lagi pada ngapain ini, Bu? Pada nyanting, Neng. Pada canting kayak gini. Iya. Biasanya ibu kalau ngerjain satu kain gini selesainya berapa lama? 1 minggu, Neng, yang rumit gini mah. Rada 1 lama. minggu? Ya, 1 minggu. Lama juga ya. Lama. Nggak pegel ibu? Ya lumayan. Ini kayaknya nggak afdol rasanya kalau kita kesini tapi nggak cobain membatik. Oh boleh. Boleh nggak? Boleh ibu pinjem bu. Tapi jangan yang ini, saya emang ngeri banget. Sini, Neng. Ada. Yang motifnya paling gampang banget. Dah, jadi deh, bagus kan? Boleh Nah, kita liatin? Boleh. Gimana ininya? Oke. Nah, ini dia nih hasil aku membatik ya, keren kan? Tuh dibantuin tadi sama ibu-ibu di sini, sama Mas Feby juga. Oke, aku mau lanjutin lagi ngebatik di sini, tapi pemirsa Kompas TV jangan kemana-mana karena aku mau ajak kalian jalan-jalan yang lebih seru lagi abis ini ya. Lagi Bu. Ibu Emma, gimana kabarnya hari ini Bu? Kumaha damang? Alhamdulillah sehat Tangtos. Sehat. Sehat antosna gitu. Tangtosna. Tangtosna. Nah, Iya. Sekalian belajar bahasa Sunda nih sama Iya, Ibu betul. Emma. Oke. Ibu Emma, Iya. kalau boleh tahu nih, Ibu kan sekarang jabatannya ada banyak banget ya Bu? Iya. Malah lebih banyak dari Bapak nih. Iya. Ada jadi ketua PKK, Betul. terus juga ketua Dekranasda, Iya. terus juga ketua Kuarcap, Pramuka. Ya Iya, ampun betul. Ibu, gimana cara bagi waktunya itu Bu? Cara bagi waktunya tentunya ya kita harus enjoy dong. Tentu kita memang membagi-bagi dan Ibu memberikan tupoksi kepada pengurus itu sendiri. Jadi tidak harus menurut sama Ibu. Tentu kan dari sana itu ada pengurus. Nah, tentunya kita berbagi. Oh Seperti gitu ya itu. Bu ya, pokoknya Iya. Ibu tinggal mastiin aja nih Iya. kalau yang ini udah kerjaan belum, yang ini udah belum, gitu ya Nah, Bu ya. gitu aja. Jadi jabatan banyak nggak masalah Nggak ya, Bu? masalah. Yang terpenting bisa termanage dan juga bisa terkontrol. Asik banget. Iya. Tapi sekarang Ibu fokusnya yang dominan yang mana nih Bu? Yang dominan tentunya ya Auspsio, Ibu selaku Ketua TPPKK Kabupaten Bandung karena itu Auspsio dan juga tentu dengan adanya Ketua TPPKK itu Ketua Dekranasda juga selalu melekat di Ibu gitu seperti itu. Oke, Dekranasda, saya tertarik banget nih Bu, karena ini Iya. produk-produk Dekranasdanya ada di belakang kita ya Bu ya. Iya, betul. Ini kalau misalnya pemirsa Kompas TV bisa lihat, ini lengkap semuanya Iya. dan ini Tapi ini hanya belum lengkap sebagian sebetulnya. kecil. Sebagian kecil. Iya Bu ya. Iya. Padahal saya ngeliatnya udah lengkap loh ini Bu. Belum. Ada alat musik, Iya. ada sepatu, fashion semua ada. Pokok nama di Kabupaten Bandung semua segala ada. Nah itu dia saya bingung, saya pikir tuh Iya. yang lengkap-lengkap begitu produksinya ada di Bandung kota. Enggak. Ternyata semua Ada di Kabupaten Ada di Bandung. Kabupaten Bandung. Emang para pelaku UMKM di Kabupaten Bandung nggak bisa dihitung sama jari gitu. Banyak sekali. Tapi kita kurasi dulu. Karena banyak sekali yang gini. Bu, bagaimana pemasaran dan pemasaran? Tapi ketika pemasarannya sudah oke, mereka belum siap juga tuh. Aduh Bu, jangan dulu minta gitu kan. Karena ternyata kan nilai jualnya misalkan begitu luar biasa. Nah itu mereka juga masih banyak yang para pelaku UMKM itu nggak siap seperti itu. Nah di situ kita adakan kurasi dari contoh soal nih. Awal kita buka, ternyata sampai 3.000 loh yang ikut kurasi. Oh semuanya excited ya Bu ya? Begitu kita buka, gitu langsung banyak. Tapi kan kita kurasi dulu bagaimana kemasannya. Tentunya kan biasanya kemasannya itu harus menarik ya. Kalau udah menarik kan tentu akan lebih tertarik juga oleh para konsumen. Nah ini menjadi syarat paling modal utama gitu. Modal Itu, utama iya, supaya bisa
dipilih nih Dipilih, UMKM-nya ya. Ibu Emma dengan segala jabatan dan juga aktivitasnya ya Bu ya. Tentunya kegiatan Ibu ini untuk mendukung kegiatan Bapak sebagai Bupati Kabupaten Bandung. Nah, Ibu ada nggak sih program-program khusus yang Ibu susun nih untuk mendukung program-programnya Bapak juga? Banyak banget gitu ya. Karena hampir semua kegiatan ini memang ini mendukung sekali kegiatan Bapak. Contoh soal kalau di Dekranasda itu, ini kan ada programnya Pak Bupati tuh, yaitu modal tanpa bunga. Modal bergurir tanpa bunga. Nah ini kita makanya kalau kita ke lapangan, itu Ibu pasti akan melihat mana nih ada beberapa produk nih para pelaku UMKM, dan itu kita sering silaturahmi, ngobrol gitu bagaimana kadang sampai nih mereka itu pinjam kepada yang namanya kalau di Kabupaten Bandung tuh terkenal tuh Bang Emok gitu ya. Jadi pegiat usaha-usaha kecil ini juga nggak ketakutan, nggak ketakutan, minjem modal dari mana iya, gitu kan. Gitu. Okay. Terus selain itu kita juga memberikan edukasi bagaimana nih kemasan, tampilan dan lain sebagainya, juga kita memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Selain memberikan modal tanpa bunga, ini juga bukan meminjamkan modal tanpa bunga, tapi juga memberikan pelatihannya. Iya, pelatihan-pelatihan. Oke, luar biasa sekali. Ini sekarang saya makin tertarik lagi untuk mengetahui kegiatan Bapak yang lainnya, Bu. Kita ikutin terus ya, Bu. Kita lanjut ya, Bu ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak Siap, Ibu Emma sami-sami atas waktunya. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan. Ya. Dari Lio menuju Pendopo. Nah, ini sebelum saya mengorek lagi nih Pak lebih dalam, apa sih yang membuat Bapak ingin menuangkan kisah hidup Bapak di dalam sebuah autobiografi? Saya penasaran dulu nih Pak, Lio ini apa ya Pak? Lio ini adalah salah satu pabrik ya, di pabrik bata yang mana bukan pabrik yang sifatnya permanen. Yang mana pabrik ini terbuat dari bambu dan juga di atasnya genteng dan di pinggirnya plastik. Kenapa harus ada plastik? Karena itu untuk menjemur hasil produksi bata. Sehingga itu namanya Lio. Jadi si Lio ini salah satu perjalanan yang tentunya saya dari waktu kecil. Oh, berarti Lio ini tuh melekat sekali dengan diri Bapak begitu ya Pak ya. Nah terus Pak, dari autobiografi ini kan menceritakan lengkap perjalanan Bapak. Dari Lio tadi, bikin batu bata, sampai akhirnya Bapak sempat menjadi kepala desa dan juga sebelumnya berorganisasi banyak sekali. Apakah itu juga yang akhirnya membuat Bapak terinspirasi untuk membuat 13 program kerja yang saat ini Bapak gaungkan? Ya, saya diminta oleh kakak saya untuk mencalonkan menjadi kepala desa. Dan alhamdulillah saya terpilih tahun 98 dengan peroleh suara itu 3.305. Dari situlah saya jadi kepala desa, dan tadinya saya tidak kuliah, akhirnya karena tuntutan zaman, akhirnya saya kuliah. Tahun 2001 saya di KNPI jadi wakil bendahara, tahun 2004 saya jadi ketua DPD KNPI, dan tahun 2006 saya nadar lagi, kalau saya terpilih lagi kepala desa yang kedua, maka saya akan melanjutkan ke S2. Dan alhamdulillah saya terpilih. Nah, disitulah transisi antara 2006-2007. Bapak saya meninggal tahun 2006, ibu saya meninggal tahun 2007. Nah, 2006 ini bapak saya ini sangat luar biasa. Beliau ini nggak pernah satu malam pun berhenti tahajud ya. Ibu saya meninggal tahun 2007, disitulah saya merasa kehilangan segalanya. Tapi ada pesan dari ibu saya tercinta. Sebelum meninggal, malam harinya ketemu dengan manggil kepada saya, Bungsu, Kasep, nitip Mah bahwa yang kecil harus menghargai yang gede harus menyahkan uletikan gitu. Nah terus ibu saya bicara, maneh mah Bungsu, setiap aya kahayang apapun akan laksana. Itu doa dari ibu saya. Jadi kamu mah kalau punya cita-cita apapun bakal laksana. Dan emak doakan maneh Bungsu sing jadi bupati. Itu tahun 2007. Jadi itu ucapan orang tua ibu saya yang tentunya saya tidak akan lupa.
Akhirnya ya udah, besok harinya ternyata benar. Ibu saya maksa pulang ke rumah. Setelah mandi, bersih, sholat asar, minta dibikin penyandaan atau di tengah rumah. Saya lagi ngurus proyek yang di waktu itu Jatinangor. Nah pas mau nyampe ke proyek, kakak saya menelpon, "Bungsu cepet pulang, mak repot." Oh saya udah tek aja, malam udah bicara. Dan ternyata nunggu. Setelah menunggu, tas si Bungsu ini siap. Gak langsung kepalanya di tangan saya di sini. Ibu saya ngomong begini, "Omatnya pesen lu tadi malam siap." Nah di situ, wah enak banget waktunya. Jadi ibu saya cerita seperti itu. Terus saya ingat dengar langsung ke Pak Haji. "Pak Haji, mengaji ya Pak Haji Burhan, ucapan la ilaha illallah ya." "Oh iya Pak Haji." Nah terakhir, la ilaha illallah terakhir langsung di tengah. Disitulah saya agak perasaannya kiamat ya, kubro ya. Kehilangan seorang ibu, sosok seorang ibu yang sangat luar biasa. Biasa ibu saya itu kan semasa hidupnya itu tuh nggak pernah berhenti sedekah ya. Dan ya, masya Allah pas yang menyolatinya juga hampir 2 kali lipat dari bapak saya, hampir 2.500 lah yang nyolatin. Nah di situ saya berhenti terus, saya kuliah S2. Selesailah saya kuliah 2 tahun 2010. Nah dalam perjalanan periode yang kedua tadi kepala desa, saya tahun 2008. Nah para ketua RW datang ke saya. Minta saya untuk menjadi anggota DPRD. Saya bilang, kan saya baru 2 tahun nih periode yang kedua. Apa ini? Apa-apaan nih ngusir kata saya. Oh enggak. Sudah saatnya untuk jadi anggota DPRD. Nah, disitulah saya mencalonkan jadi anggota DPRD Kabupaten Bandung dan saya melawan incumbent waktu itu 2 incumbent. Ya, akhirnya saya menang. Nah, begitu saya jadi anggota DPRD waktu itu tahun 2009 sampai 2014. 2019 saya mencalonkan lagi, ternyata waktu itu saya diminta oleh kakak saya Bang Romi, dah nyalon provinsi aja. Ya, akhirnya saya mencalonkan ke provinsi dan terpilih di Pilkada 2020 tanggal 9 Desember tahun 2020. Akhirnya bisa menjalankan amanah dari ibunda ya. Dan kakak saya, maaf terlewat 2011 mau meninggal, tapi sebelum meninggal ada amanah ke saya dalam urusan politik. Pertama, titip sing bener jadi anggota Dewan teh amanah yang secapek, siap Pak. Yang kedua, dukung Dadang Nasir sekuat tenaga, kehutangan beduk, saya katakan siap. Yang ketiganya, kalau nanti Dadang Nasir udah 2 periode, wayahnya Dewan kudu nyalon bupati. Nah, disitulah jadi saya ada amanat di 2 orang sosok, 2 orang ini yang tentunya menjadikan penyemangat. Dan saya kemarin mencalonkan itu betul-betul melaksanakan wasiat kakak saya dan doa dari ibu saya. Semoga ibunda dan juga kakak yang tercinta melihat dari sana ya Pak ya, perjuangan Bapak. Aduh sampai terharu ini saya nih. Coba kita lap-lap dulu air matanya Pak. Emang kalau ngebahas orang-orang yang tercinta karena memang kita. Saya merasa bahwa saya tidak punya apa-apa, tapi saya bisa terpilih atas izin dari doa Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya doa orang tua dan sosok kakak saya yang sangat luar biasa. Nah, yang 13 program prioritas ya. Jadi berangkat dari pengalaman, berangkat dari saya jadi kepala desa, berangkat saya jadi anggota DPRD Kabupaten 2 periode, dan juga saya berangkat dari KNPI, berangkat juga dari anggota DPRD Provinsi, sehingga saya melihat bahwa saya harus mempunyai visi yang jelas, visi yang betul-betul bisa dirasakan oleh semua umat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan sifat daripada jadi bupati ini adalah sebagai pelayan. Visi kita adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bedas. Jadi kalau kita berbicara bedas ini sebenarnya awalnya bedas ini akronimnya bersama Dadang Supriyatna ya. Oh gitu. Ya, jadi bukan visi yang langsung jadi bedas, bukan. Nah setelah saya mencalonkan, saya harus bikin misi kan, visi misi kan. Akhirnya visi saya dimasukkan
bahwa kalimat bedas. Bedas menurut kata bahasa Sunda itu kuat, gede tenaga, full power lah, semangat tanpa mengenal lelah, itu bedas. Nah, dikuat dengan misi ada 5, membangkitkan daya saing daerah, bahwa kita harus betul-betul bisa bersaing secara sehat. Pertama, yang kedua membuat sarana prasarana pendidikan dan kesehatan secara adil dan merata. Ya. Dan ketiganya bagaimana membangkitkan kembali kreativitas masyarakat. Ya. Yang keempatnya bagaimana untuk tata kelola kehidupan dan masyarakat dan birokrasi dengan nilai-nilai keagamaan. Dan yang kelimanya bagaimana untuk bisa membantu masyarakat lemah. Dari 5 misi ini dibedah menjadi 13 program prioritas. Nah, yang 13 program Bapak kita pause dulu karena saya penasaran sama yang namanya ngalaweng. Ngalaweng teh naon, Pak? Ngalaweng supaya kita lebih bisa melihat langsung di lapangan. Kebetulan sore ini saya ada program kegiatan ngalaweng. Ngalaweng. Ya, nanti kita lihat langsung ke lokasi. Siap, berangkat nih, Pak. Bedaskeun. Bedaskeun. Hayu tuh, Pak. Ya. Yuk. Selamat pagi pemirsa VIP Kompas TV. Aduhnya nih. Dan kita masih bersama dengan Pak Bupati Kabupaten Bandung di perkemahan Pakawa di Kertasari ya Pak? Ya, Kertasari. Kertasari. Desa Tarumajaya. Desa Tarumajaya. Nah, pagi ini kita aktivitasnya mau ngapain aja nih Pak? Dingin-dingin begini Pak, ini tiap hari emang dinginnya kayak gini ya? Kita diskusi ya mengenai lingkungan dan sekaligus sosialisasi. Kita ada Perbup nomor 2 tahun 2023 tentang Gepak Sayang, gerakan untuk nanam pohon, dan diberlakukan untuk semua warga Kabupaten Bandung. Yang mana yang akan sekolah itu 2 pohon, ya, diwajibkan untuk menanam pohonnya, dan bagi yang nikah juga 2 pohon, yang melahirkan 2 pohon. Bagi yang punya kendaraan bermotor roda 2 itu 7 pohon, dan kendaraan 4 itu di 25 pohon. Dan tadi malam ini kondisi cuacanya di 8 derajat. Tadi pagi 11 dan sekarang sudah 13. Agak mendingan nih. Agak mendingan Pak. Udah sekarang bisa bernafas dengan tenang. rencana nanam ikan untuk bibit-bibit di daerah sini. Oke. Di daerah Pakawa, dan ikannya ikan nila, dan sekaligus akan nanam pohon. Oke Pak, jadi hari ini kita bakal ngikutin kegiatannya Bapak seperti yang Bapak sebutkan tadi. Oke, Seru kita kan? lihat nanam ikan di kolam Pakawa. Pekawa. Yuk. Demi menjaga keasrian dari Kabupaten Bandung, Pak Bupati membuat program Gepak Sayang, gerakan peduli penanaman dan pemeliharaan pohon kesayangan, yaitu kewajiban bagi penduduk Kabupaten Bandung untuk menanam pohon. Diawali dengan penyebaran benih ikan nila di kolam-kolam sekitar kawasan perkemahan Pakawa. Selanjutnya, Bapak Bupati juga melakukan penanaman pohon di sekitar kawasan perkemahan juga. Program ini bertujuan agar warga Kabupaten Bandung bisa terus menikmati udara segar dengan adanya banyak pohon di sekitar kawasan ini. Nah, semalam tuh kan kita ada acara bersama warga ya Pak. Yap. Itu Bapak ngobrol-ngobrol apa aja sih Pak sama warga semalam? Semalam itu kita pertama memang kita ada beberapa aktivis ya yang peduli terhadap lingkungan. Jadi di samping itu juga tadi malam menyampaikan masalah keberpihakan anggaran terhadap lingkungan. Oke. Nah, saat ini memang kita ada tambahan lagi hampir 10,5 miliar ini untuk bagaimana penanganan sampah. Ini kan kalau aku lihat gitu ya Pak, semalam itu yang dibicarakan itu masalahnya masalah serius. Siap. Tapi bisa-bisanya nih Bapak ngebuat suasananya tuh jadi cair gitu Ya. Pak. Ini emang kegiatan rutinnya Bapak untuk berdiskusi dengan masyarakat seperti itu atau bagaimana sih Pak? Saya ini ada beberapa kegiatan yang sifatnya langsung ketemu dengan masyarakat. Kita ada bunga desa. Bunga desa itu saya menginap di desa, di rumah yang punten, di masyarakat yang rumahnya kategori miskin ya. Oh iya Pak, bener Pak? Ya, setelah selesai saya tidur di rumah warga yang kategori rumah miskin itu, besoknya saya langsung bedah rumah.
Ya, sehingga ada lagi rembuk bedas. Kita ketemu dengan semua stakeholder di desa. Ya, jadi maksud dan tujuan kenapa ada bunga desa, ada rembuk bedas. Saya pengen tahu kesulitan dan kebutuhan di desa, sehingga kita bisa langsung mapping, kita langsung bisa bikin kebijakan, dan kita bisa langsung intervensi anggaran yang pada akhirnya bisa memperbaiki semua ekosistem yang ada di desa, termasuk pertumbuhan ekonomi dan termasuk berbicara dan dialog dengan punten yang nganggur ya. Yang nganggur, pemuda-pemuda yang produktif, kita arahkan, kita edukasi sehingga mempunyai keinginan, semangat, motivasi untuk bisa bekerja. Nah, kalau tadi malam itu bedas ngaleweng, artinya bedas ngamu mulai leweng, caranya berdiskusi ya, kita mencair dalam konteks ini kan tidak ada sekat ya. Jadi memang etika ada, tapi lebih kepada kekeluargaan ya. Jadi kalau misalkan para aktivis diajak bicara ya ternyata mengeluarkan impiannya, inspirasinya, sehingga ditangkap oleh saya selaku bupati sehingga menjadikan suatu kebijakan. Sambil dengerin musik juga Iya. lagi ya Pak ya. Jadi suasananya tuh nggak tegang walaupun pembahasannya serius. Malah Walaupun akhirnya dalam kondisi dingin. iya, dingin banget Pak. Dan akhirnya menghasilkan ya Pak ya, Ya. ada solusinya. Dan ini salah satu bukti bahwa yang tadinya tidak terurus sekarang sudah kerjasama dengan BUMDes, akhirnya jadikan tempat wisata kan. Nah, kalau dijadikan tempat wisata otomatis ada penghasilan, tumbuh perekonomian baru seperti yang punten warung-warung kecil ini kan UMKM ya. Dan kita kolaborasikan dengan program kita, ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga, tanpa jaminan. Nah, sehingga si masyarakat ini bisa melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan program yang saya berikan, sehingga ada pendapatan. Dan ini kan perputaran secara ekonomi mikronya kan terjadi. Nah itu gimana tuh Pak ceritanya bisa minjemin modal tanpa bunga? Itu kan pasti para pelaku usaha kecil jadinya seneng banget tuh Pak. Saya berangkat dari dulu ya, setelah anggota DPRD Kabupaten dan juga Provinsi, ternyata Kabupaten Bandung ini masih banyaknya bank emok ya. Bank emok ini yang tentunya tanda kutip rentenir, bunganya bisa 50%, yang pada akhirnya tidak bisa bayar, kan ini masalah. Maksudnya bukan apa-apa di sini untuk bisa membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha. Ya. Jadi bukan hanya sebagai pelaku UMKM, kita juga sudah siapkan ada 157 jenis ikan hias yang bisa dibudidayakan. Ada juga kita tahun ini 100 pesantren vokasi. Jadi mengurus dan memelihara ayam, itu panennya 1 bulan sekali. Sehingga pertumbuhan perekonomian di desa ini memang tumbuh. Ini yang saya inovasi dan kita programkan, dan terbukti angka pengangguran kita menurun dari 8,53%. Desember kemarin menurun 6,98%. Wah jauh banget ya Pak Jadi ya. itu dalam waktu 1 tahun kita Wow. sudah bisa menurunkan 2 digit. Nah habis ini kita mau apa lagi nih Pak kegiatan Kegiatan berikutnya? hari ini kita senam, setelah senam nanti kita ke lapangan, ada peresmian karena ada beberapa kegiatan yang sudah selesai, termasuk perbaikan infrastruktur jalan, spam, pengadaan air juga, dan termasuk tadi merencanakan bahwa di sini akan dibuatkan ketersediaan air untuk kebutuhan 1.100 liter per detik ya. Saya boleh ikut ya Pak kegiatan Bapak hari ini Oke, Pak? silakan. Boleh. Kita langsung nanti sama-sama pakai motor ke lapangan. Beberapa spot yang akan kita resmikan. Oke. Kita senam bersama sama warga masyarakat sekitar ya. Yuk kita senam dulu. Supaya lebih sehat, sehat bugar. ke soreang, naik saja angkutan kota. Harapan kita semua Kabupaten Bandung Jaya, Bandung. Sebelum turun ke masyarakat, Pak Bupati dan peserta Ngaleweng diwajibkan untuk mengikuti kegiatan senam. Pasti jaya. Terlihat ada istri Pak Bupati yang ikut serta dan bersemangat saat senam. Saya pun tidak mau kalah dengan masyarakat Kabupaten Bandung. Saya turut ikut senam pagi dengan masyarakat yang sangat semangat mengikuti kegiatan ini. Tinggal lengan bajumu untuk Kabupaten Bandung. Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi masyarakat di Desa Tarumajaya.
Di sini, Bapak Bupati datang untuk memudahkan proses masyarakat dalam perihal administrasi, seperti nomor induk berusaha, sekaligus meresmikan salah satu kafe yang menjadi usaha milik masyarakat. Lalu dilanjutkan dengan peresmian tempat pengolahan sampah untuk meminimalisir limbah di lingkungan sekitar. Sejuk banget nih Pak, kita sambil jalan-jalan pagi di sini sambil ngobrol sama Bapak ya Pak ya. Wah, ini kebun teh ya Pak ya? Ini kebun teh dari milik Lomsum dan sebagian itu PT PN 8 perkebunan. Dan memang luasan perkebunan ini kurang lebih sekitar 45.000 hektar ya. Wah, luas di banget. Kabupaten Bandung. Untuk perhutani saja. Terus yang untuk PTPN-nya hampir 22 ribuan. Kita boleh geser ke situ sedikit Pak, biar view-nya lebih bagus nih, biar pada lihat ya Pak ya. Oke, Pak, Kabupaten Bandung itu kan terkenal dengan tempat-tempat wisatanya, kayak salah satunya ini ya Pak ya. Ya. Dan itu ada banyak banget, katanya ada 2.000 tempat wisata ya. 2 ribuan tempat wisata yang berada di Kabupaten Bandung. Ini kan yang apalagi yang kecil-kecilnya yang belum terdata ya. Sebenarnya lebih dari 2 ribuan. Tapi kalau kita klasifikasikan memang ada beberapa klasifikasi ya. Apalagi sekarang sudah adanya desa wisata. Desa wisata Pak Menteri juga kemarin sudah kasih penghargaan baru 2 hari yang lalu ke Desa Alam Endah karena ada 2 destinasi wisata yang sudah mendapatkan bertaraf nasional dan sebagai ranking di 10 besar, yaitu di Baros, di Alam Endah. Ya. Saya tuh penasaran Pak, gimana caranya Bapak mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang banyak banget itu supaya masyarakat itu tahu dan mau datang ke sini Pak? Saat ini kan sudah era digitalisasi, jadi saya kira dengan adanya sekarang sudah era 4.0 dan sebentar lagi masuk kepada 5.0, ini kan masyarakat lebih bisa melek ya. Bahkan saya juga orang Kabupaten Bandung ya, ataupun saya selaku Bupati Bandung tidak tahu tiba-tiba ada di satu tempat yang tempatnya sudah rame gitu, di daerah luar. Loh, ternyata Kabupaten Bandung itu kan. Nah, artinya dengan media ini luar biasa. Jadi marketing police-nya ya otomatis sudah mendunia ya. Nah, kadang-kadang ya main di TikTok. Nah, pengen coba kira-kira ini di mana lokasinya. Oh, di daerah Pangalengan datang. Ada lagi ada Curug Tilu, misalkan Curug Tilu itu di daerah Ranca Bali. Saya selaku bupati ya merasa bangga. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa dipungkiri setiap pengunjung wisatawan datang ke Kabupaten Bandung, ya kita kan sudah ada aplikasi ya. Semua terdata dan semua terreport gitu kan, sehingga jumlah pengunjung ini kalau dibandingkan kalau tahun 2020 ini 2,1 juta pengunjung karena dalam waktu Covid itu. 2021-nya sudah mulai memperbaikan itu sudah 3,5 juta ya. Nah 2022 ini pasca Covid melesat hampir 6,5 juta. Nah, sehingga setiap weekend daerah Soreang area ataupun daerah yang Ciparai area ke daerah Kertasari ini macet ya setiap weekend. Gitu. Jadi Bapak berarti memanfaatkan peran sosial media juga ya Pak ya? Karena kan semua pengusaha sekarang sudah cerdas. Jadi saya selaku bupati merasa bangga juga. Nah, kalau dengan datangnya wisatawan, ya apalagi kalau stay-nya 3 hari kan luar biasa nih. Pertumbuhan ekonomi. Nah, masuk misalkan tidur di hotel atau di homestay ataupun misalkan di tempat perkemahan glamping segala macam. Bagi yang sudah terdaftar di Pemda,
minimal kan ada pendapatan 10% ya. Betul. Nah dari situ kan ada pendapatan juga. Nah dari perhotelan segala macam dan restoran. Nah ini kan ada pendapatan. Pendapatan itu untuk siapa ya? Untuk membangun Kabupaten Bandung kan gitu. Berarti tugas Bapak kan ini udah dibantu sama sosial media. Tapi kita sebagai orang yang mau bikin konten gitu Pak. Ya. Kalau misalnya tempatnya ternyata nggak dikelola dengan baik juga kan kita jadinya kecewa gitu sebagai pengunjung gitu ya Pak. Berarti cara untuk mengelola tempat-tempat wisata ini supaya semakin banyak nih wisatawan yang mau kontenin gitu Pak, supaya semakin viral lagi gimana tuh Pak? Ini kan tumbuh tempat wisata ini berdasarkan pertumbuhan dan keinginan dari warga sekitar. Kalau kita pemerintah langsung membuat belum tentu sukses. Ya. Tapi kalau masyarakat yang mendorong dan mempunyai keinginan, pemerintah daerah hadir di situ untuk membantu, saya kira ini akan lebih melesat dan sukses. Jadi artinya karena masyarakat, contoh di sini dikelola oleh BUMDes. Nah, mau tidak mau BUMDes ini kan ada pendapatan. Dari pendapatan tersebut kan mereka berpikir mempunyai inovasi lagi. Oh kira-kira bikin apa nih? Oh ini tempat camping. Campingnya seperti apa? Oh apa ya kekurangannya? Contoh tadi saya nanya, apakah sudah ada air? Atau sudah ada toilet dan segala macamnya. Saya berpikir lagi kan, oh kira-kira apa yang harus saya bantu di pemerintah. Nah itu. Jadi pertumbuhan keinginan dan inisiatif ini tumbuh berawal dari masyarakat awalnya. Nah, ada yang lagi top down. Kalau top down saya kira memang sukses sih sukses tapi lambat ya. Tapi kalau misalkan ada pengusaha ingin melakukan kegiatan wisata di Kabupaten Bandung, ya kita dorong dalam perizinan segala macamnya, kita kerjasama. Nah ini kan akan lebih cepat tumbuh. Oke, berarti Bapak membiarkan mereka tumbuh secara natural gitu ya Pak. Tapi tetap Bapak bantu. ada kendali. Oke. Jangan sampai tata ruang kita termasuk punten, lingkungan terganggu, segala macam. Tetap kita harus ada minimal UPL ataupun AMDAL, pengendali lingkungan sehingga tidak semeraut dan tidak sembarangan. Nah kalau di sini Pak, wisata apa nih Pak kira-kira yang bisa saya cobain? Wisata daerah sini ini ada wisata air, ya, ada air panas. Hanya baru tahap awal. Jadi Pak Kadesnya belum punya modal nih, BUMDesnya punya modal. Ada juga yang arum jeram, ya, di daerah sini ini. Jadi kalau misalkan di daerah Pangalengan dan banyak tempat-tempat wisata, tapi kalau misalkan penasaran KAPI mau mencoba, silakan datang ke lokasi arum jeram. Jadi sambil kita happy, healing dan sebagainya, sehingga kita tetap bahagia. Karena bahagia akan menumbuh kembangkan imunitas kita. Dengan bahagia ini kita akan lebih ceria dan insya Allah inspirasi ini akan lebih datang dan lebih natural dan lebih produktif gitu kan. Selamat berlibur di wisata Kabupaten Bandung yang sangat luar biasa. Asik, bedas saatnya liburan. Memang Kabupaten Bandung menyimpan keindahan yang cocok untuk menghilangkan penat ya. Dapat dilihat salah satu wisata unggulan di Kabupaten Bandung, Nemo Highland. Di sini kalian bisa melihat gugusan kebun teh yang sangat asri, serta udara yang sangat segar. Tempat ini cocok sekali untuk mengisi waktu di akhir pekan. Demikianlah perjalanan Afi menyusuri keindahan alamnya Kabupaten Bandung, terus juga kekayaan budayanya, dan juga kita sudah mengikuti kegiatan Bapak Bupatinya. Sekarang Afi mau cobain nih wisata andalannya Kabupaten Bandung, yaitu arum jeram di Sungai Palayangan. Nah, yuk langsung aja Afi pamit ya, jangan lupa saksikan VVIP episode berikutnya. Dah!